Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Pada video yang sangat singkat kali ini saya akan membahas latihan kata sandang yang tepat dari suatu kalimat. Setelah sebelumnya beberapa waktu yang lalu saya telah membahas materi secara mendalam terkait susunan pola kalimat di dalam bahasa Inggris. Bagi yang belum pernah melihat video pembelajaran sebelumnya dari saya terkait materi bahasa Inggris, saya sangat sarankan untuk dapat menonton. Link videonya dapat dilihat di kanan atas video ini. Nah, sekarang sudah muncul atau tertampil, silahkan untuk diklik. Untuk beberapa menit ke depan pada sesi video pembelajaran kali ini yang akan saya bahas terkait dengan kata sandang dari suatu kalimat. Namun sebelum ke kata sandang, sedikit juga akan saya bahas yang masih berkaitan dengan kata sandang, yaitu kata yang menunjukkan suatu jumlah. Silahkan pilih kata yang tepat dari dalam kurung untuk melengkapi kalimat yang tersedia di sini. Di sini para penuntut ilmu yang sudah terbiasa ikut tes TOEFL, maka ini akan sangat mudah sekali. Namun bagi para penuntut ilmu yang dirasa perlu menguatkan dari sisi grammar, maka soal-soal yang tersedia di sini sangat tepat untuk dapat dijadikan untuk sebagai latihan. Kemudian ini soal-soal yang kata sandangnya, silahkan diisi apakah tidak perlu kata sandang atau memerlukan kata sandang an atau the yang tepat ke dalam kalimat-kalimat yang tersedia di sini. Jadi yang menonton video sekalian latihan dan memang sangat saya sarankan demikian. Silahkan stop video lalu mulai mengerjakan. Setelah selesai mengerjakan nanti dicocokkan dengan melanjutkan video ini hingga selesai terkait pembahasan yang ada di sini. Tanpa panjang lebar langsung saja saya akan mulai pembahasannya. Beberapa yang termasuk pada countable noun itu seperti orang, anak, kaki, gigi, dan lain-lain. Sedangkan yang termasuk pada uncountable noun itu seperti pasir, berita, politik, uang, udara, air, kopi, iklan, dan lain-lain. Secara umum seperti itu. Namun ada beberapa yang dari uncountable noun itu dapat digunakan untuk kalimat yang menunjukkan itu countable noun. Begitu pula sebaliknya. Contoh, ada banyak iklan saat lihat di YouTube. Iklan di sini dapat berarti menunjukkan suatu iklan tertentu maupun menunjukkan iklan secara umum yang tidak spesifik. Untuk iklan ini bila dia digunakan untuk menunjukkan iklan tertentu atau sebagai countable noun, maka dalam bahasa Inggris iklan ini menjadi advertisement. Sedangkan untuk menunjukkan iklan secara umum menjadi advertising. Jadi yang paling mudah untuk menentukan itu countable, yaitu kata tersebut pasti memiliki bentuk tunggal dan jamak. Kata yang termasuk dalam countable noun maka biasanya dapat diikuti dengan kata many, a, an, few, number of, this, those. Sedangkan untuk yang uncountable noun itu antara lain much, amount of, little, dan lain sebagainya. Saya akan langsung bahas yang pertama di sini karena kalimat ini menunjukkan kata uang secara umum dan secara umum uang itu uncountable noun sehingga yang tepat di sini yang digunakan adalah little. Yang kedua ini sama dengan yang pertama tadi, bedanya ada pada kata penentunya aja sehingga yang tepat di sini adalah menggunakan much. Kemudian yang ketiga, kartu di sini ini sangat jelas merupakan kata countable noun, maka kata penentunya yang tepat di sini adalah those. Selanjutnya yang keempat, ini ada kata air di sini. Ini sangat jelas menunjukkan air secara umum sehingga merupakan uncountable noun dan kata penentu yang tepat digunakan adalah this. Lalu yang terakhir ada kata kopi di sini. Kata kopi ini jelas menunjukkan uncountable noun sehingga tidak tepat bila dia itu menggunakan a few. Selain itu, viewer juga digunakan untuk countable noun sehingga tidak tepat juga bila digunakan di sini. Kemudian coba perhatikan di sini, karena kalimatnya ini merupakan kalimat yang menunjukkan suatu kata perbandingan, maka yang tepat digunakan di sini adalah less. Masuk ke pembahasan kata sandang. Kata sandang ini menerangkan kata benda dan diletakkan sebelum kata benda tersebut. Kata sandang dibagi jadi dua. Yang pertama definite menggunakan the yang disampaikan di depan kata benda tunggal atau jamak serta bendanya sudah tentu. Sedangkan yang kedua indefinite-nya a dan an yang merupakan kebalikan dari definite. A ini digunakan untuk pada kata yang berawal dengan bunyi mati, contohnya a home. Sebaliknya untuk an, contohnya an honor. Jadi walaupun sama-sama huruf awalnya adalah H, namun bunyi awalnya beda. Lalu hubungannya dengan kata penentu apa? Jelas sangat erat sekali dan ini akan sangat memudahkan bagi para penuntut ilmu dalam memahami. Contoh pada kata gula. Ketika orang mengatakan gula itu manis, maka kata gula itu merupakan arti umum untuk semua gula. Arti umum tersebut bermakna tak tentu atau indefinite. Namun karena secara teori gula itu uncountable noun, maka gula jelas tak bisa diberi kata sandang e. Begitu pula berlaku untuk definite. Aturan dari definite tak boleh digunakan untuk nama gunung, planet, jalan, jenis olahraga, orang, kota maupun negara. Untuk nama negara ini dapat pakai the selama nama negara tersebut merupakan kelompok dari suatu negara yang memiliki lebih dari satu kata.
contoh United States, the United States. Namun tidak berlaku untuk Great Britain karena walaupun lebih dari satu kata, nama tersebut bukan mewakili kelompok dari suatu negara. Toye perhatikan untuk latihan yang pertama di sini karena sudah sangat jelas di sini ya, ada kata-kata seperti matahari, bulan, itu seperti yang kita ketahui pasti menuju pada sesuatu yang sama. Maka kata sandang yang tepat di sini adalah kata the. Yang kedua, basketball di sini dia jelas tidak dapat menggunakan kata sandang karena basketball termasuk uncountable noun. The juga tidak dapat digunakan karena basketball ini merupakan nama dari suatu olahraga sehingga lebih tepatnya ini dia tanpa kata sandang. Begitu pula untuk yang baseball. Lalu untuk yang nama tempat dari kalimat ini menunjukkan nama klub tertentu sehingga lebih tepatnya dia menggunakan kata sandang the. Lanjut ke yang ketiga, kelas di sini menunjukkan nama kelas tertentu sehingga dapat menggunakan kata sandang the. Namun perlu diperhatikan juga di sini dapat pula menggunakan kata sandang yang menunjukkan kelas yang tunggal yang bermakna bisa jadi yang melakukan trip di sini itu hanya satu kelas political science saja dari beberapa kelas political science yang ada. Kemudian untuk yang trip ini dia sangat jelas menunjukkan tunggal sehingga dia pakai kata sandang Lalu untuk yang nama negara lebih dari satu kata ini menjelaskan kelompok suatu negara dan sudah saya bahas di awal juga sehingga ini lebih tepat menggunakan kata sandang the. Dan yang terakhir kata spring di sini ini dia uncountable noun serta jelas menunjukkan suatu musim tertentu sehingga kata sandang yang tepat adalah the. Kemudian yang keempat ini sudah sangat jelas merupakan uncountable dan tidak dapat diberikan kata sandang the sehingga lebih tepat kalimat ini tanpa kata sandang. Yang terakhir di sini ada kata uny. Ini merupakan uncountable noun dan tidak dapat diberikan kata sandang the dikarenakan menunjuk secara langsung dari nama universitas sehingga lebih tepat ini dia tanpa kata sandang. Sedangkan untuk yang UI di sini karena frase kata yang pertama itu menyebutkan sekolah atau perguruan tinggi atau universitas, maka lebih tepat menggunakan kata sandang the. Sekian dari saya, masih banyak sekali pembahasan dengan berbagai jenis soal yang ingin saya sampaikan di lain kesempatan terkait bahasa Inggris ini. Bila ingin mendapatkan notif materi maupun pembahasan soal terbaru, silakan untuk subscribe. Tombol juga dapat diakses melalui logo Nitisara Bimbel kanan bawah video. Segala pertanyaan maupun saran dapat dikirimkan melalui form yang linknya dapat dilihat pada kanan atas video ini. Mohon maaf bila ada yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.